Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana umral muslimin, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullah ta'ala, wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Babut tagliz, bab ancaman man aftara amdan, tentang orang yang meninggalkan puasa, tentang orang yang membatalkan puasa dalam keadaan sengaja. Wa bihi hadatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Syu'bah wa hadatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Syu'bah an Habib bin Abi Thabit an Umar bin Umair an Ibn Mutawis an Abi qala Ibn Katsir an Abi Mutawis an Abi an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aftara yawman min Ramadana fi ghairi rukhsatin rakhasahu Allah lahu lam yaqdi anhu siyamud dahri. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aftara, siapa saja yang membatalkan puasa, yauman, pada satu hari dari bulan Ramadan, fi ghairi rukhsatin, pada bukan karena rukhsah, pada selain keringanan, rakhasahullahu lahu, yang memberikan keringanan akannya oleh Allah baginya seseorang, karena sakit misalnya, atau karena safar, enggak sakit, enggak ada masalah apapun, dia batalkan puasanya, lam yaqli anhu, nisab, tidak bisa terbayarkan untuknya satu hari puasa Ramadan oleh puasa 1 tahun. Siyamud dahar, puasa 1 tahun tidak bisa menggantikan 1 hari di bulan Ramadan. Wa bihi hadatsana Ahmad ibn Hanbal hadatsana Yahya bin Sa'id an Sufyan hadatsani Habib an Umar an Ibn Mutawis qala falakitu Ibnu Mutawis fahaddatsani an Nabi an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla hadits Ibn Katsir dan Sulaiman. Hadisnya sama dengan hadis Ibn Katsir dan Sulaiman. Babu man akala nasiyan, bab orang yang makan dalam keadaan lupa. Wa bihi hadatsana Musa bin Ismail hadatsana Hamad bin Ayyub wa Habib bin Hisham an Muhammad bin Sirin an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni akaltu wa sharibtu nasiyan wa ana shaimun faqala Allah at'amaka wa saqaka. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, ini akaltu, sesungguhnya aku telah makan, wasyaribtu, aku telah minum, nasiyan, akada aku lupa, wa ana shaim, padahal aku sedang puasa. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu at'amaka, Allah lah yang memberi makanmu, wasaqaka, Allah yang memberi minum kepadamu. Artinya enggak ada masalah, tidak batal puasanya, makan minum karena lupa. Babu takhiri qada'i Ramadan, bab menunda, mengakhirkan qada puasa Ramadan. Hadis. Wa bihi hadatsana Abdullah bin Muslamah al-Qanabi wa an Malik an Yahya bin Sa'id an Abi Salamah bin Abdurrahman annahu sami'a Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha taqulu in kana la yakunu alayya sawmu min Ramadana fama astati'u an aqdiyahu hatta ya'tiya Sya'ban. Diriwayatkan daripada Abi Salamah bin Abdurrahman, sesungguhnya beliau pernah mendengarkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata,
in kana la yakunu alayya sumu, jika ada, in kana jika ada, la yakunu alayya, sungguh ada di atasku puasa di bulan Ramadan yang ditinggalkan karena haid, fama astati'u an aqdiya, maka aku tidak mampu bahwa aku mengqadanya. Aku tidak mampu bahwa aku mengqadanya. Ulama menafsirkan karena sibuk melayani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta ya'tiya Sya'banu, sehingga datanglah bulan Sya'ban. Ulama simpulkan bahasanya batas akhir qada Ramadan adalah sebelum Ramadan setelahnya datang. Selambat-lambatnya di bulan Sya'ban dia telah selesaikan qada puasa yang tertinggal di Ramadan sebelumnya. Apakah karena sakit, atau karena haid, atau karena menyusui dan sebagainya. Kalau sekiranya uzur itu telah hilang, dia sudah sembuh, dia sudah mampu berpuasa, dia tidak lagi dalam keadaan safar, maka lalu dia tidak mengqadanya sehingga datang Ramadan berikutnya, dia kena denda 1 hari puasa 1 mud beras, 1 hari puasa 1 liter beras. Kalau terlambat 2 tahun 1 hari 2 liter, begitu seterusnya. Ulama simpulkan dari hadis ini batas akhir mengqadha Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Babun fiman mata wa alaihsiyam, bab tentang orang yang meninggal dunia kemudian dia punya kewajiban puasa, bagaimana caranya? Naam. Wa bihi hadatsana Ahmad ibn Shalih hadatsana Ibnu Wahb qala akhbarani Amr ibn Harith an Ubaidillah bin Abi Ja'far an Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair an Urwah an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alayhi siyamun sawma anhu waliyuhu. Nah, ini hadis yang lebih jelas, yang lebih tegas terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis sahih bahasanya amalan orang hidup itu sampai kepada orang yang meninggal dunia. Diriwayatkan dari Sayyidina Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyam, siapa saja yang telah meninggal dunia padahal kewajiban di atasnya, padahal di atasnya ada kewajiban puasa, soma anhu waliyuh, berpuasa untuknya orang yang meninggal oleh walinya. Nah, kalau mereka katakan itu kan termasuk anak soleh. Bukan semua wali anak soleh. Bisa saja walinya termasuk diantaranya anak soleh. Dan wali bukan hanya anak, bisa bapak, bisa kakek, bisa saudara, bisa sepupu, bisa paman, nah, bisa anak saudara, keponakan. Nah, di sini mengatakan secara tegas, Nabi katakan orang yang meninggal dunia punya kewajiban puasa. Puasanya tidak hanya bisa dibayar dengan kafarat, tapi juga bisa dibayar dengan puasa orang hidup. Nah, berarti sampailah pahala orang hidup kepada orang meninggal dunia. Sudah jelas itu hadisnya. Kalau nggak ngerti juga matilah. Nah, baca. Wa bihi hadatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Abi Husain an Sa'id bin Jubair an Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala idza marida ar-rajulu fi Ramadan thumma mata wa lam yasum ut'ima anhu wa lam yakun alayhi qada'un wa in kana alayhi nazrun qada anhu waliyuhu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala idza marida ar-rajul fi Ramadan, apabila sakit oleh seseorang di bulan Ramadan, summa mata, kemudian dia meninggal dunia, walam yasum, dan dia tidak sempat berpuasa, sakit meninggal, ut'ima anhu, niscaya diberi makan untuknya. Maksud diberi makan, bukan orang mati itu diberi makan, tapi diberikan sumbangan makanan kepada orang miskin untuk ganti puasa orang tersebut. Kenapa? Karena dia tidak boleh diqadhakan.
Kenapa tidak boleh diqadhakan? Karena dia termasuk kategori orang yang tidak mampu puasa. Orang yang tidak mampu puasa di siang hari Ramadan seperti kakek-kakek, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, dan dia termasuk orang sakit di bulan Ramadan yang meninggal gara sakit itu. Maka solusinya satu, itu bayar fidyah. Walam yakun alaihi qadaan, tidak ada di atasnya kewajiban qada. Qada kan diwajibkan kepada orang yang sakit kemudian sempat sembuh, kepada orang yang melahirkan kemudian sempat waktu untuk mengqada dan dia tidak mengqada, ini yang boleh diqada. Tapi kalau sekiranya ada satu orang wanita, dia melahirkan di siang hari Ramadan, kemudian dia tidak puasa. Dia tidak puasa kenapa? Karena nifas. Ini nanti diqada kalau karena nifas. Tapi dia enggak puasa, nifasnya sudah selesai. Dia tidak puasa karena dia menyusui anaknya. Berarti ada uzur. Kemudian ternyata dia meninggal di bulan Ramadan tersebut. Dia tidak perlu diqadhakan. Dia tidak boleh digantikan puasanya qadha karena dia tidak punya kewajiban qadha. Dia hanya kewajiban membayar fidyah. Begitu juga orang yang sakit di bulan Ramadan, meninggal di bulan Ramadan yang sama, belum sempat sembuh. Lihat redaksinya, walam yasum, dia belum sempat puasa, maka diberi makan untuknya, artinya disumbangkan makanan ke fakir miskin 1 liter per hari, dan tidak ada kewajiban atasnya qadha. Wa in kana alaihi nadhrun, jika ada di atasnya puasa nadar, qadha anhu waliyuh, bisa mengqadhakan untuknya oleh walinya. Bab shaumi fi safar, bab puasa ketika safar. Wa bihi hadatsana Sulaiman bin Harb bin Musaddad qala hadatsana Hammad an Hisham bin Urwah an abihi an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Hamzah Aslami sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni rajulun asruddu sawma fa'asumu fi safar qala sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Sayyidina Hamzah al-Aslami, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, ini sesungguhnya aku, rajulun adalah seorang laki-laki, asrudus sauma, aku selalu berpuasa. Aku selalu berpuasa. Maka dari kalimat selalu berpuasa, ulama mengistinbat hukum. Ada hukum, tidak makruh puasa dahar bagi orang-orang tertentu. Ini sahabat ini, dia selalu berpuasa, artinya beliau puasa dahar, dan Nabi tidak membantahnya ketika menyatakan dirinya adalah selalu berpuasa. Maka diistinbat oleh ulama, wastadalla bi ala alla karahata fi siyamid dahar wala dilalata fi li anna tatabu istuku bi nasmid dahar. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh kamu jadikan itu puasa dahar, tidak boleh dijadikan ini dalil puasa dahar, karena tatabuk puasa itu bisa terbenar dengan puasa Nabi Daud. Jadi asrudus sauma ada dua makna. Ada menafsirkan puasa setiap hari, ada mengatakan puasa Nabi Daud juga bisa asrudus saum. Maka pendapat yang kuat tetap berpihak kepada hadis zahir. Ini kan muhtamal. Sementara Nabi melarang puasa dahar itu zahir, jelas dan tegas. Sementara di sini asrudun asrudus saum ini masih muhtamal, arti mafhum, maka diutamakanlah nutku alal faham. Afa asumu fi safar, bolehkah aku melakukan puasa dalam safar? Nabi bersabda, sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Puasalah kamu jika kamu mau, berbukalah kamu jika kamu mau. Artinya puasa dalam safar, berbuka dalam safar itu tergantung dengan kondisi masing-masing. Kalau dia mampu berpuasa, lebih baik berpuasa.
kalau dia merasa terganggu atau sulit menjalankan puasa, lemas, letih dan sebagainya, maka dia boleh berbuka. Ini kesimpulan ulama Syafi'iyah. Apa hukum orang safar berpuasa? Kalau mampu lebih baik, kalau berhalangan boleh berbuka. Hadis. Apabila pada sana Abdullah bin Muhammad An-Nufaili qala hadatsana Muhammad bin Abdullah Jadid Al-Madani qala sami'tu Hamzah bin Muhammad bin Hamzah Aslami yazkuru anna abahu akhbarahu an jaddihi qala qultu ya Rasulullah inni sahibu azhrin u'alijuhu usafiru alaihi wa akrihi wa innahu rubbama sadafani hadha syahru yani Ramadan wa ana ajidul quwwah wa ana syabun wa ajidu bi an asuma ya Rasulullah ahwana alayya min an akhiruhu fayakunu dainan fa'afasumu ya Rasulullah azamu li'ajiri au uftiru qala ay zalika syi'ta ya Hamzah. Diriwayatkan daripada Hamzah bin Muhammad bin Hamzah. Hamzah bin Muhammad bin Hamzah Al-Aslami menyebutkan sesungguhnya ayah beliau yaitu Muhammad menceritakan dari kakeknya yaitu Sayyidina Hamzah Al-Aslami. Qala berkata ya kakek, aku katakan ya Rasulullah, ini sahibul dhahrin, sesungguhnya aku adalah pemilik jasa, pemilik jasa atau pemilik jasa tunggangan. Jadi beliau ini statusnya supir. Ini sahibul dhahrin, aku adalah pemilik jasa tunggangan. U'alijuhu, aku mempekerjakannya, artinya aku bekerja dengan jasa tersebut. Usafiru alaihi, aku melakukan safar di atasnya. Wa akrihi, aku menyewakannya. Jadi pekerjaan saya adalah sebagai supir. Nah, artinya membawa transportasi dengan kendaraan yang aku punya. Waktu itu onta lah. Wa innahu rubbama sadafani, sesungguhnya kadang-kadang bertepatan dengan aku oleh ini bulan. Bertepatan dengan aku oleh ini bulan. Pas waktu saya punya tugas, ada pelanggan, nah ada sewa, pasti bulan Ramadan, yakni bulan Ramadan. Wa ana ajidul quwwah, dan aku memiliki kekuatan. Wa ana syabun, aku masih muda. Wa ajidu, dan aku merasakan bi an asuma ya Rasulullah, bahwa aku berpuasa itu lebih mudah di atasku daripada an akhirahu, bahwa aku menundanya. Fayakunu dainan, maka dia menjadi hutang. Jadi bagi saya rasanya lebih mudah memaksakan diri berpuasa di bulan Ramadan daripada nanti mengqadanya di bulan lain. Pertanyaannya, afa asumu ya Rasulullah a'zamu li ajri au uftir? Apakah aku berpuasa wahai Rasul itu lebih besar bagi pahalaku ataukah aku berbuka? Qala aizalika syi'ta ya Hamzah, mana saja demikian yang kamu mau wahai Hamzah, itulah yang besar. Mana saja yang kamu mau. Kalau kamu maunya berbuka, berbuka lebih besar karena sesuai dengan keadaan. Kalau kamu mau puasa karena lebih mudah, kamu masih muda, lebih kuat, maka itu yang lebih baik. Jadi yang lebih baik bukan berpuasa, bukan juga berbuka, tapi yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan kondisi masing-masing. Hadis. Wa bihi qala sanama saddan qala sana Abu Awana an Mansur an Mujahid an Tawus bin an Sayyidina bin Abbas radhiyallahu anhu qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-Madinati ila Makkah hatta balagha
أسفل ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس ذلك في رمضان فكان ابن عباس يقول قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام فمن شاء أفطر. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala maqala kharaja Nabi, telah keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah menuju kota Makkah sehingga beliau sampai di kawasan namanya Asfan. Asfan itu sebuah tempat jaraknya 2 marhalah dari kota Makkah. 2 marhalah itu 144 kilo. Sumada'a, kemudian meminta ya Nabi dengan wadah. Farafa'ahu ila fihi, lalu mengangkat ya Nabi akannya wadah ke mulutnya Nabi. Artinya menunjukkan bahwa Nabi membatalkan puasanya. Liyuriyahu an-nasa, supaya memperlihatkan ya Nabi akannya Nabi minum kepada sahabat-sahabat. Dan demikian terjadi di bulan Ramadan. Maka adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, qad shaman Nabi, sungguh pernah berpuasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar, wa aftara, dan pernah juga membatalkan puasa. Kedua-duanya pernah Nabi lakukan. Faman syaa shoma wa man syaa aftara. Siapa saja yang mau silakan puasa dalam safar, siapa saja yang mau silakan membatalkan puasanya. Hadis. وبه حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام بعضنا وأفطر بعضنا فلم يعيب الصائم على المفطر وعلى المفطر على الصائم. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan safarna, kami melakukan safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Fasama ba'duna, berpuasa sebagian kami, wa aftara ba'duna, membatalkan puasa oleh sebagian kami. Padam ya'mis shaimu 'alal muftir, tidak menjelek-jelekkan oleh orang puasa terhadap orang yang berbuka. Walal muftir 'alal shaim, tidak menjelek-jelekkan oleh orang yang berbuka di atas orang puasa. Jadi sebagian puasa, sebagian enggak. Ya, yang lain, yang satu sama lain tidak mengatakan amal dia lebih baik karena dia puasa, tidak juga mengatakan kami yang membatalkan puasa lebih baik karena ikut sunnah. Hadis. Wabihi ilaika hadatsana Ahmad ibn Sarih wa Habib ibn Bayan al-Ma'na qala hadatsana ibn Wahb hadatsani Muawiyah an Rabi'ah ibn Yazid annahu haddatsahu an Qaza'ah qala ataitu Abu Hasan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa yuftin nasa wa hum mukabbihun wa hum mukibbuna alayhi فانتظرت خلوته فلما خلصت عن صيام رمضان في السفر فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل فقال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوالكم فأصحابنا minna shaimu wa minna muftiru qala thumma sirna fanazalna manzilan faqala innakum tusabbihuna aduwikum wal fitru aqwalakum fa'aftiru fakanat azimatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Abu Sa'id thumma laqad ra'aytuni asumu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam qabla dhalika ba'da dhalika. Diriwayatkan daripada Qaza'ah qala, aku pernah mendatangi Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an wa huwa yuftin nas, padahal dianya Sayyidina Abu Sa'id itu sedang menyampaikan fatwa, memberikan fatwa kepada manusia, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Wa hum mukibbuna alaih, padahal mereka manusia itu mengelilingi. Mukibun artinya tertelungkup, maksudnya mengelilingi alaihi, di atasnya Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri.
Fantazartu khalwatahu, aku tunggu kesendiriannya Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Biarkan orang-orang dulu bertanya, sudah selesai nanti orang dah bubar. Ketika sudah bubar, falamma khala, tatkala dia telah sendiri, sa'altu, aku bertanya kepada beliau tentang puasa Ramadan dalam safar. Apa sih hukumnya, apa anjurannya, apa sunnah nabinya melakukan puasa Ramadan ketika kita safar. Faqala, berkata ya Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kharajna, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, amal fathi, pada tahun penaklukan kota Makkah. Maka adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu wa nasumu, Nabi melakukan puasa dan kami melakukan puasa. Sehingga sampai ya Nabi di sebuah tempat persinggahan, manzilan minal manazil, salah satu dari tempat persinggahan-persinggahan, Nabi bersabda, innakum qad danautu, sesungguhnya kalian sungguh telah dekat kalian, sungguh telah dekat kalian kepada musuh kalian. Wal fitru aqwalakum, berbuka lebih kuat untuk kalian. Fasbahna, maka di pagi hari, minnas shaim, di antara kami masih ada yang puasa. Wa minal muftir, di antara kami ada juga yang membatalkan puasanya. Qala, berkata ya Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, tsumma sirna, kemudian kami melanjutkan perjalanan, terus lanjut dan lanjut, fanazalna manzilan, akhirnya kami mampir lagi di sebuah persinggahan. Faqala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tusabbihuna aduwakum, sesungguhnya kalian besok pagi kalian sudah bertemu dengan musuh kalian. Tusabbihun adalah kalian di waktu pagi besok bertemu dengan musuh kalian. Wal fitru aqwalakum, berbuka lebih kuat bagi kalian. Fa'aftiru, berbukalah kalian. Fakana azimatan, adalah berbuka itu sudah ditegaskan dari Nabi SAW. Yang tadi karena mau hampir, ya silakan saja. Tapi kalau sudah mau terjun dalam medan tempur, Nabi sudah tidak lagi memberikan pilihan, tapi menegaskan untuk berbuka. Berkata Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, tsumma laqad ra'aituni, demi sungguh aku melihat diriku, asumu, aku puasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum demikian dan setelah demikian. Babu ikhtiyaril fitri, bab memilih berbuka. Hadis وبه إليه قال حدثنا عبد الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن حسن عن سنن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يدلل عليه والزهام عليه فقال ليس من البر الصيام وفي السفر. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, melihat ya Nabi akan seorang laki-laki, yudhallalu alaihi, dipayungkan, dipayungi di atasnya laki-laki. Wazihamu alaihi, kemudian ziham maksudnya dilayani di atasnya laki-laki. Ziham itu maknanya desak, sibuk. Nah, sibuk orang lain di atasnya laki-laki. Faqala, berkatalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birri siyamu fis safar, tidak termasuk kebaikan puasa dalam safar. Nah, di sini berbuka lebih baik. Kenapa berbuka lebih baik? Pertama, dia sudah lemah, perlu dipayungin segala. Nah, ketika dia berhenti, orang sibuk ngurus dia, turunin sepulan, turunkan barang sepulan, tandu sepulan. Nah, kemudian ketika mau berangkat, orang sibuk juga, tolong bantu sepulan. Itu maknanya az-ziham. Berdesak-desak orang ngurus dia, bukan cukup satu orang. Nah, disinilah waktunya berbuka itu lebih baik. Nah, maka Nabi sabdakan tidak termasuk kebaikan puasa dalam safar. Bisa kita pahami secara umum. Secara umum bahasanya berbuka itu lebih baik dalam safar. Walaupun secara kaidah usul fiqh, nah seperti yang kita baca kemarin,
apabila kejadian ditanggapi oleh Nabi dengan lafaz yang mustaqil, lafaz yang berdiri sendiri, ini kan termasuk lafaz yang berdiri sendiri. Laisal biru laisa minal bir asyamu fis safar. Tetapi karena ada hadis yang lain, Nabi yang puasa, sahabat sebagian puasa, maka kondisi hadis ini ditaksis. Laisal biru laisa minal bir asyamu fis safar, itu terperuntuk kepada orang yang terganggu, yang sulit melakukan puasa dalam safarnya, seperti kondisi yang dibayangkan pada hadis ini. Nah, Abi ilaihi qala hadatsana Syaiban ibnu Farrukh qala hadatsana Abu Hilal Ar-Rasibi qala hadatsana Ibnu Sawarat al-Kushairi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu rajulun min bani Abdullah ibn Ka'b ikhwati bani Kushar qala gharas alaina khaylun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fantahaitu aw qala fantalaqtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul faqala ijlis fa'asir min ta'amina hadha faqultu inni sha'im qala ijlis hadithka anis salah wa anis siyam inna Allah ta'ala wada'a syatra as-salah aw nisfa salati wa sawma anil musafiri wa anil murdi'i aw awil hubla wallahi laqad qalahuma jami'an aw ahadahuma qala fatahafata lahafat nafsi an la akuna akaltu min ta'ami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, rajulun min bani Abdullah, seorang laki-laki dari Bani Abdullah bin Ka'ab, saudara kepada Bani Kushair, qala agharat alaina khailun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Agharat mana telah tiba terhadap kami oleh rombongan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kuda milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khail ada dua makna, ada arti kuda, ada makna rombongan. Pantah itu maka aku sampai, atau intalaqtu aku berangkat. Dua redaksi, menjumpai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, dia Nabi ternyata sedang makan. Faqala maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijlis, duduklah, fa'asib maka cicipilah, min ta'amina hadza, dari makanan kami yang ini. Faqultu, aku bilang, ini shaim, aku sedang puasa. Qala berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijlis, silakan duduk, uhadditska, jawab amar jazam, niscaya aku akan sampaikan hadis kepadamu tentang solat dan tentang puasa. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menghapuskan separuh solat, satro atau nisfas solat. Dua redaksi mana sama, yaitu zuhur menjadi 2 rakaat dalam safar, asar menjadi 2, nah isya menjadi 2. Itu makna dihapuskan setengah yang qasar. Dan menghapuskan puasa dari musafir, dan dari wanita yang menyusui, dan dari wanita hamil. Wallahi demi Allah, laqad qalahuma jami'an, demi sungguh mengatakan ya Nabi dua-duanya di waktu yang sama, atau salah satu keduanya. Qala fatalah hafat, artinya menyesal diriku. Talah hafat nafsi, menyesal diriku. Alla akuna akaltu min ta'ami Rasulillah, bahwa tidak adalah aku makan dari makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kejadian berlalu, jadi penyesalan bagi saya, penyesalannya adalah saya tidak memakan makanan Nabi pada hari itu. Kalaulah pada hari itu aku makan makanan Sayyidina Rasul, tentu ada keberkahan sendiri atau kebanggaan sendiri bagiku, bahkan menjadi kenangan aku pernah makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babun man ikhtara siyam, bab ulama yang memilih puasa. Tadi
kondisi yang dianjurkan kita memilih berbuka. Di sini hadis yang menganjurkan memilih berpuasa. Kedua-dua hadis ini disimpulkan dengan hadis pertama, in syi'ta sumta wa in syi'ta fa'aftir. Nah, إليه قال حدثنا معمر بن فضل قال حدثنا وليد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز حدثني إسماعيل بن عبيد الله حدثني أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه أو كفه على رأسه من شدة الحر ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. Diriwayatkan dari Sayyidatina Abi Darda radhiyallahu an, kata beliau, kharajana, kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ghazawatihi, di sebagian perperangannya Nabi, fi harin syadidin, pada hari yang sangat panas, hatta inna ahadana, sehingga salah seorang kami, la yada'a yadahu ala ra'sihi, sungguh dia meletakkan tangannya di atas kepalanya, au kaffahu ala ra'sihi, atau telapak tangan di atas kepalanya. Enggak ada punya kain waktu itu, enggak ada payung apalagi. Min syiddatil hari, karena terlalu panasnya hari. Ma fina shaiman, tidak ada di antara kami orang yang puasa kecuali hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abdullah ibn Rawaha. Nah, di sini Nabi menunjukkan sikap selalu menjaga puasa walaupun kondisinya dalam safar, kondisinya di teriknya panas matahari. Tapi karena Nabi mampu, maka Nabi melanjutkan puasanya. Sahabat merasa tidak mampu, boleh membatalkan puasanya. Tetap saja berujung kepada kesimpulan, yang mampu puasa, yang enggak mampu boleh berbuka. Hadis أبي إليك حدثنا حميد بن يحيى قال حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو قتيبة المعنى قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي حدثني حبيب ابن عبد الله قال سمعت سنان ابن سلامة ابن المحبك الهذلي يحدث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حمولة تأويل إلى شباع فليصوم رمضان حيث أدركه. Diriwayatkan daripada ayah beliau Muhabbaq al-Hudhali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu hamulatan, siapa saja yang ada baginya hamulah. Nah, hamula itu markub, hewan tunggangan. Siapa saja yang ada baginya hewan tunggangan, ta'wi ila shibain. Ta'wi artinya yang memberi tempat ia hewan tunggangan akannya seseorang kepada kenyang. Falyasum Ramadan haitsu adrakahu, hendaklah dia puasa Ramadan di mana saja dia menemukan, ia Ramadan akannya. Haitsu adrakahu, di mana saja menemukan ia Ramadan akannya seseorang, atau sebaliknya menemukan ia seorang akannya Ramadan. Kalau dia punya hewan tunggangan sendiri, hewan tunggangan yang bisa memberikan perlindungan dan tempat kepada pemiliknya, ila shiba, nah, hingga kenyang. Artinya shiba di sini dalam maksud mencukupi membantu dia dalam perjalanannya, tidak menyebabkan dia capek, letih, masih bisa menjaga kestabilan tubuhnya, maka hendaklah dia berpuasa. Bukan berarti dengan hewan tunggangan itu dia bisa kenyang. Maksudnya ta'wi ila shiba, hewan tunggangan tersebut tetap menjaga kestabilan sehingga dia tetap dianggap masih kenyang. Hadis قال حدثنا منصور بن قال حدثنا عبد الصمد
عبد السماء بن أبي الوارث قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب قال حدثني أبي عن سنان بن سلامة عن سلامة بن محبب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه رمضان وفي السفر فذكر معه. Nah, hadisnya sama di atas. Babu mata yuftirul musafir idza kharaj. Kapan berbuka oleh musafir apabila dia keluar? Apabila dia melakukan safar, kapan dia boleh berbuka? Apakah kira-kira nanti safar jam 10 di pagi-pagi dah boleh makan lontong? Nah, karena mau safar, atau kapan? Nah, kapan boleh berbukanya? Hadis Abi Hurairah qala hadatsana Ubaidullah bin Umar qala hadatsani Abdullah bin Yazid wa hadatsana Ja'far bin Musafir qala hadatsana Abdullah bin Yahya al-Ma'na hadatsani Sa'id bin Abi Ayyub wa zada Ja'far wallah hadatsani Yazid bin Abi Habib anna Kulayb bin Dhuhl al-Hadrami akhbarahu an Ubayd qala Ja'far bin Jabir qala kuntu ma'a Abi Basra al-Ghifari sahibi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safinatin min al-fustati wa Ramadan farufi'a thumma qurriba wada qala Ja'far fi hadith falam yujawiz al-buyuta hatta da'a bi sufrati qala iqtarib qultu alasta taral buyuta qala Abu Basra atarwabu an sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ja'far fi hadith fa'akal. Direkan daripada Ja'far Ibnu Jabrin, kata beliau, aku pernah bersama Sayyidina Abi Basrah Al-Ghifari, salah satu sahabat baginda Nabi SAW, fi safanatin, dalam sebuah kapal berangkat dari Pustat di bulan Ramadan. Farufi'ah Pustat, nah, itu sebuah kota. Ada mengatakan kota di Mesir, ada mengatakan kota di Basra. Nah, Pustat, sebuah kota yang ramai penduduknya. Ada mengatakan itu di Mesir, ada mengatakan di Basra. Farufi'ah, maka dihidangkan. Farufi'ah Abu Basra wa makana ma'ala safina, maka dinaikkan ia Sayyidina Abu Basra dan bersama kawan-kawan yang lain. Rufi'ah, dinaikkan ke kapal. Summa quriba ghadahu, kemudian dihidangkanlah makan paginya. Nah, biasa kalau pesawat mahal, nah pas duduk baru berapa menit itu sudah ada hidangan. Nah, tapi kalau ekonomi jangan tunggu hidangan, tunggu aja orang jualan. Summa quriba ghadahu, dihidangkan makanannya. Berkata Ja'far dalam hadisnya, falam yujawizil buyut, maka tidak melewati ia perahu atau ia kapal akan rumah-rumah, masih berpapasan dengan rumah-rumah. Memang kapalnya sudah jalan, tapi masih di kawasan permukiman. Hatta da'a bis sufra, sehingga beliau meminta dengan sufra. Nah, sufra di sini alas makan, sufra. Wa fi riwayatin li Ahmad, falamma dafa'na min marsana umira bis sufrati fakuribat. Nah, ada arti sufrah itu meja makan, ada artinya hamparan alas makanan. Nah, orang bilang sufrah panjang. Falam yujawizil buyuta, maka tidak melewati Sayyidina Abu Basra. Kembali domir kepada beliau, maksudnya untuk semua, akan rumah-rumah, sehingga beliau meminta dengan sufra. Qala iktarib, dekatkanlah, kata beliau kepada saya.
Saya bilang, alasta taral buyut, bukankah engkau masih lihat rumah? Ini masih di kawasan permukiman, kenapa sudah makan? Berkata Sayyidina Abu Basrah, atarghabu an sunnati Rasulillah, apakah kamu benci? Raghibaan itu maknanya benci, tergantung kepada huruf setelah raghibah, anka atau fi. Apakah kamu benci dari sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Berkata Ja'far dalam hadisnya, fa'akala, makanlah dianya Ja'far ibnu Jabr bersama Sayyidina Abu Basrah radhiyallahu anhu. Nah, berarti kalau sudah berangkat itu sudah boleh makan, enggak mesti melewati batas kota. Beda sama qasar jamak. Nabi tidak melakukan qasar jamak kecuali sudah keluar daripada batas kota. Dari Madinah sudah sampai di Dzulhulaifah. Tapi untuk batal puasa, kalau sudah jalan pesawatnya, sudah jalan mobilnya, walaupun masih melihat perumahan-perumahan tempat yang kita bermukim di tempat tersebut, sudah boleh membatalkan puasanya. Nah, itu berdasarkan hadis ini. Nah, cuman menurut riwayat hadis ini statusnya sahih memang, tapi wallahu alam lah apa fatwa ulama dalam mazhab kita berdasarkan hadis yang lain. Kalau nggak salah kalau nggak salah, seseorang dianggap musafir baru dia boleh membatalkan puasanya. Bahkan kalau dia berangkat di pagi hari, maka seharian itu dia tidak boleh batalkan puasanya. Berangkat dia jam 10, maka malam wajib niat puasa, pagi lanjut puasa, jam 10 terus puasa, setelah besok harinya dia boleh tidak puasa. Jadi bermula rukhsah tidak puasa itu kalau dia berada dalam safar sebelum hari puasa itu datang. Nah, kalau dia puasa Senin, puasa Ramadan misalnya hari Senin, sementara perjalanannya bukan sebelum fajar, dia wajib puasa di pagi hari, puasa ini wajib diselesaikan. Nah, perjalanan kedua hari Selasa boleh dia berbuka. Ini menurut pandangan ulama Syafi'iyah. Babu qadri masiratin ma yuftaru fish. Bab kadar perjalanan. Bab kadar perjalanan sesuatu yang boleh dibatalkan puasa dalam perjalanan tersebut. Sejauh apa perjalanan yang boleh kita buka puasa? Hadis Abi Ilayhi qala hadatsana Isa bin Muhammad qala akhbarana Lat yani ibn Sa'id an Yazid ibn Abi Habib an Abi Khalid an Mansur al-Kalbi anna li Hayatan ibn Khalifah kharaja min qaryatin min Dimashq marratan ila qadri qaryatin uqba min al-Futtati wa dhalika thalathatu amyarin fi Ramadan thumma in aftara wa aftara ma'ahu an-nasu akriya akharuna aftiru falamma raja'a ila qaryatihi qala wallahi laqad ra'aytu al-yawma amran ma kuntu adunnu anni arahu inna qauman raghibu an hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi yaqulu dhalika lil ladzina shamu thumma qala inna dhalika Allahumma iqbidni ilaika. Diriwayatkan daripada Mansur al-Kalbi, sesungguhnya Dihya ibn Khalifah kharaja, beliau keluar dari sebuah negeri, qaryatin, sebuah kampung, dari Dimashq, maratan pada satu kali, ila qadri qaryati Uqbah bin Fustat, ila qaryati Uqbah, ke kadar negerinya Sayyidina Uqbah. Nah, ila qadri qaryati Uqbah, ke kadar negeri Uqbah dari Fustat. Qarya Uqbah itu termasuk kawasan Fustat. Fustat tadi ada dua makna, kota di Mesir atau di Basra. Tapi di sini lebih dekat maknanya fala hazal musafa alladhi baina Qarya Uqbah wa baina Fustat hiya miqdar masafat kana baina
mazza bainal mudi alladhi kharaja ilaihi dihiyatul qalbi. Musafa baina Uqbah bainal Fustat ya salah satu amyal, 3 mil riwayat jaraknya. Nah, sesungguhnya Sayyidina Dihya Ibn Khalifah, yaitu Sayyidina Dihyatul Kalbi, diriwayatkan oleh orang kampung beliau juga Mansur Al-Kalbi. Sayyidina Dihya keluar daripada satu negeri yang ada di Dimash, perjalanan sampai ke Kadar, negeri Uqbah dari Fustat, yaitu 3 mil. Wazalika salah satu amyal, itu jarak 3 mil, berarti 9 km pada bulan Ramadan. Kemudian sesungguhnya beliau membatalkan puasanya dan berbuka bersamanya oleh orang-orang. Wa kariha akharun, membenci oleh orang lain, ayyuftiru, bahwa mereka berbuka. Falamma raja'a ila qaryati, tatkala beliau pulang ke kampung halamannya, beliau katakan begini, wallahi, demi Allah, laqad ra'aitul yawma amran, demi sungguh aku melihat pada hari ini satu perkara, ma kuntu azunnu, tidak adalah aku mengira, anni arahu, sesungguhnya aku akan melihatnya. Nah, hari ini aku melihat sebuah kejadian yang aku mengira bahwa aku tidak akan ketemu dengan kejadian tersebut. Apa itu kejadian? Inna qauman raghibu an hadi Rasulillah, sesungguhnya kaum mereka benci dari bimbingan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yaqulu dzalika lilladzina shamu, mereka dia memperkatakan perkataan tersebut ditujukan kepada orang yang puasa. Jadi orang yang puasa dalam jarak 9 km 3 mil itu dianggap oleh Sayyidina Dihyatul Kalbi orang yang benci sunnah Nabi. Kemudian beliau katakan ketika itu, Allahumma qbidni ilaik, ya Allah cabut saja nyawaku untuk bertemu denganmu. Hari ini saya lihat orang dah banyak ingkar sunnah. Itu baru satu beliau lihat. Itu bukan masalah wajib, hanya dalam masalah rukhsah. Nah, dalam masalah rukhsah pun baginda Nabi sahabat Nabi itu pengen ittiba yang sempurna dengan baginda Rasul dan tidak mau melihat kalau ada masyarakat itu lari daripada sunnah. Ketika beliau katakan sangat mengira saya jumpa di masyarakat yang kayak gini, beliau merasa tidak betah hidup, berdoa kepada Allah, ya Allah cabut saja nyawaku untuk bertemu denganmu. Nah, itu jaraknya yang boleh batalkan puasa. Riwayat hadis pada Sayyidina Dihyatul Kalbi adalah 3 mil. Nah, cuman sanadnya dhaif. Kenapa sanadnya dhaif? Mansur Al-Kalbi itu tidak bisa dideteksi oleh ulama fakar rijal hadis siapa orangnya sebenarnya, adil atau tidak adil dan bagaimana tidak tahu, sehingga hadisnya menjadi dhaif. Karena dhaif tidak bisa diamalkan, karena tidak bisa diamalkan, kembalilah mazhab Imam Syafi'i kepada hukum qasar jama', yaitu rukhsah safar puasa itu hanya jarak 16 farsa, nah 48 mil, bukan 3 mil. Hadis. Wabi ilaika hadatsana Mustadrak hadatsana Mu'tamir an Ubaidillah an-Nafi' anna Sa'id bin Umar radhiyallahu ta'ala kana yakhruju ila al-ghabati fala yaftiru wa la yaqsiru. Diriwayatkan daripada Imam Nafi' sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma adalah beliau keluar ke Ghabah. Ghabah itu dasarnya hutan, maksudnya adalah kawasan yang memang masih hutan yang ada di pinggiran kota Madinah. Maka beliau tidak berbuka dan beliau tidak mengqasar salat. Ini hadis mauquf juga, mauquf kepada perbuatan Sayyidina Abdullah bin Umar. Nah, jarak yang dekat seperti itu beliau tidak qasar salat, beliau tidak membatalkan puasanya.
Babu, sesungguhnya aku puasa Ramadan seluruhnya. Wa qumtuhu kullah, aku menegakkan malam seluruhnya. Fala adri akrihat tazkiyah, maka saya tidak tahu, aku membenci akan tazkiyah. Tazkiyah yang menganggap bersih, menganggap diri ini bersih, maka melakukan amal secara maksimal. Aqala labudda min naumatin aw raqdatin, atau Nabi mengatakan hal tersebut harus tidur atau harus raqdah, tidur juga mananya. Apakah karena harus tidur sehingga tidak boleh sholat sepanjang malam Ramadan, atau karena Nabi sendiri tidak mau dengan tazkiyah? Tazkiyah artinya sayangnya orang soleh, saya mau sholat sepanjang Ramadan, nggak mau tidur-tidur. Nah, misalkan tahajud, misalkan puasa sepanjang Ramadan, nggak buka-buka, misalkan sholat sepanjang Ramadan, nggak tidur-tidur. Apakah Nabi membenci ucapan itu karena Nabi tidak senang dengan tazkiyah, ataukah karena memang harus tidur dalam puasa atau harus berbuka? Babun bisawmi idain, bab puasa pada 2 hari Lebaran. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد والزهير بن حرب وهذا حديث قال حدثنا سفيان عن الزهير عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين أما اليوم الأضحى فتأكلون من لحم نسوككم وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم. به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى وأن لبساتين الصم وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وأن الصلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى وأن لبستين الصماء أن يحتبي الرجل بالثوب الواحد وعن الصلاة في ساعتين pada subuh wa pada asri. Dan dari memakai libasatain, 2 pakaian, 2 jenis pakaian, artinya 2 cara memakai pakaian. Satu somma. Apa itu somma? Ayah tabir rajul fi thawbil wahid, menyelimuti, melilit oleh seseorang dalam satu pakaian, itu namanya somma. Dia ambil selimut, dia lilitkan ke tubuhnya tanpa ada pakaian yang lain, sehingga dia tidak bisa bergerak leluasa tangannya. Wa salati fi sanatain, dan salat dari 2 waktu, yaitu salat setelah subuh dan salat setelah asar. Sama berkata sebagai fuqaha, yastamila bi thawbin wahid laisa alaihi, dia pakai satu pakaian, tidak ada apa-apa di anggota tubuhnya, hanya satu pakaian saja. Yang kedua, yahtabir rajul ihtiba, nah, duduk mengangkat kaki, kedua kaki diangkat, kemudian dipagut lutut. Nah, sementara dia tidak memakai pakaian, mungkin sarung saja dan sebagainya, itu ada kemungkinan terbuka auratnya. Jadi yang pertama, puasa 2 hari Lebaran, Fitri, Adha, memakai 2 metode memakai pakaian. Satu, tidak punya apa-apa, kemudian dililit tubuh dengan kain. 2, duduk mengangkat lutut, sementara hanya memakai sarung. Kemudian melarang sholat 2 waktu, yaitu ba'da subuh dan ba'da asar.
Babu siyami ayami tasyrik, bab puasa pada hari-hari tasyrik. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يزيد بن هادي عن أبي مرة مولى أم هني أنه دخل مع عبد الله بن عمر على أبيه عمرو بن عاص فقرب إليهما طعاما فقال إني صائم فقال عمرو قل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. Qala Malik wa hiya ayyamul tasyrik. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummi Hani, diriwayatkan daripada Abi Murrah, beliau ada mantan budak Sayyidatina Ummi Hani, annahu sesungguhnya beliau masuk bersama Sayyidina Abdullah bin Amr di atas ayahnya, yaitu Sayyidina Amr bin As. Faqarraba ilaihima, maka menghidangkan ia Sayyidina Amr bin As kepada kedua-duanya. Satu, Abdullah bin Amr. Dua, Abi Murrah. Apa yang dihidangkan oleh ayahnya? Ta'aman, akan makan. Faqala, berkatalah Sayyidina Amr bin As, makanlah. Faqala, berkata ia Abi Murrah, ini shaim, aku sedang berpuasa. Berkata Sayyidina Amr, kul, makanlah. Fahadil ayyam, ini adalah hari-hari yang adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, memerintahkan ya Nabi akan kita dengan membatalkannya dan melarang ya Nabi akan kita dari mempuasakannya. Kata Malik, hari-hari yang dimasukkan dalam hadis itu adalah ayyamut tasyrik. Nah, وبه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا وحب قال حدثنا موسى بن علي وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي وإخبار في حديث وهب قال سمعت أبي أنه سمع عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Uqbah, Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, hari Nahar yaitu tanggal 10, Ayyamut Tasyrik, kemudian hari 3 hari Tasyrik, Iduna Ahlul Islam, itulah hari besar kita, adalah hari besar kita wahai masyarakat Islam. Dia adalah hari makan dan dia adalah hari minum. Nah, hari Arafah termasuk kategorinya di sini, maka dikitabkan kepada orang yang ada di Arafah untuk tidak makan dan minum. Tapi untuk orang yang tidak di Arafah, mereka tetap puasa hari Arafah. Maka khitab kepada selain orang di Arafah hanya 4 hari. Hari Nahar, hari Tasyrik, 3 hari Tasyrik, itu adalah hari lebaran kita, hari besar kita, dan hari makan dan minum. Artinya amalan yang paling khas pada hari itu adalah makan dan minum. Itu dianggap sebuah amal. Itulah hari makan dan minum. Kalau pada hari lain itu dianggap tidak baik memikir makan dan minum, pada hari itu dianggap sesuatu istimewa atau suatu ibadah untuk mengusahakan makan dan minum. Babun nahyi ayyukhassa yaumul jumu'ah bisawmin, bab larangan bahwa dikhususkan hari Jumat dengan puasa. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده. Tidak boleh, la yasum la nahi, jangan berpuasa oleh salah seorang kalian pada hari Jumat, kecuali kalau dia puasa sebelumnya dengan 1 hari, boleh Kamis Jumat, atau setelahnya 1 hari yaitu Jumat Sabtu. Tapi enggak boleh hanya puasa hari Jumat saja, kecuali kalau memang dia puasa Nabi Daud
Nah, puasa Nabi Daud tentu hari Rabu dia puasa, hari Kamis tidak, hari Jumat puasa, hari Sabtu tidak. Berarti tersendirilah puasanya hari Jumat saja. Itu hukumnya boleh karena puasa Nabi Daud. Babun nahi an yukhassa yaumus sabti bisaumin. Bab larangan dikhususkan hari Sabtu dengan puasa. Nah, وبه قال حدثنا حمد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب وقال حدثني يزيد بن قبيس من أهل الجبل قال حدثنا ولد جميعا عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته وقال يزيد الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنابة أو عود شجرة فليمضغه. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Busr as-Sulami dari saudari perempuannya, waqala Yazid Samma. Qala Yazid saudari perempuannya Mas Samma. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumu, janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali fima fturidu alaikum, sesuatu yang diwajibkan kepada kalian, yaitu puasa Ramadan pada hari Sabtu, puasa nazarnya hari Sabtu. Wa illam yajid ahadukum, dan jika tidak mendapatkan oleh salah seorang kalian kecuali hanya lihat inabah, lihat, nah lihat inabah, inab maklum, wahidatu inabah. Qala al-turbusti hab mamdud qasrus sajar inabah habba minal inab ay qasru habbati. Walaupun itu hanya kulit dari satu butir anggur, bukan satu anggur, kulit dari satu butir anggur, atau kayu ranting sebuah pohon, falyat yamdawhu, hendaklah dia mengunyahnya. Itu saking Nabi enggak maunya dia puasa hari Sabtu. Karena Sabtu adalah hari besarnya Nasrani, dan dibuat puasa pada hari itu. Kalau karena enggak makan kamu puasa, karena dalam hidup Nabi ada puasa gara-gara enggak makan. Pas tepat pada hari Sabtu kondisi seperti itu, kalaulah ada ranting kayu, kunyah saja ranting kayu itu. Kalau ada kulit daripada anggur, makan saja kulitnya. Yang penting jangan puasa pada hari Sabtu. Apapun caranya, batalkan puasamu dengan menggigit atau mengunyah apa saja. Nah, kata ulama, ini hadisnya sudah mansukh. Nah, tapi hadisnya ada dalam Sahih. Hadisnya Sahih riwayat Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah. Tapi kata ulama hadisnya mansukh. Nah, enggak tahu mansukhnya kenapa. Nah, hadis rukhsatu fi dzalik. Ini kayak yang menasakhnya. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة وقال حدثنا همس بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب قال همس العتكي عن سيدة زهيرية بنت حريث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري. Diriwayatkan dari Sayyidatina Juwairiyah bintil Harith, sesungguhnya Nabi SAW dakhala alaiha, masuk ya Nabi di atasnya Sayyidina Juwairiyah pada hari Jumat. Dianya Sayyidina Juwairiyah sedang puasa. Waqala, berkata ya Nabi, asumti ams, apakah kamu puasa kemarin? Hari Kamis puasa? Qalat la, tidak. Aturidina an tasumi gadan, apakah kamu pengen puasa besok? Tasumi khitab kepada perempuan, turidin juga perempuan. Tafsir ke-9 ke-10. Qalat, berkata ia Sayyidatina Ummi Sayyidatina Juwairiyah, kata beliau tidak. Fa'aftiri, maka berbukalah kamu. Hadis ini dalam waktu yang sama juga larangan dari dalil larangan puasa khusus hari Jumat. Tapi karena di sana sudah cukup dalilnya, belum menempatkan di sini rukhsah puasa pada hari Sabtu. Nah, karena Nabi bersabda, turidina antasumi gadan, kamu kepengen puasa besok, yaitu Sabtu.
Kata beliau tidak, kalau tidak berbukalah. Berarti Nabi membolehkan puasa pada hari Sabtu. Nah, itu kalau nggak salah dengan hadis ini dinasah hadis yang tadi. Maka kata Imam Abu Daud, hadis ini sudah mansukh. Nah, hadis. وبه قال حدثنا أبو الملك بن شعيب قال حدثنا ابن وهب قال سمعت الليث يحدث عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهى عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب هذا حديث همسي. Diriwayatkan pada Ibnu Shihab annahu kana, sesungguhnya adalah beliau, idza zakara lahu, apabila disebutkan kepadanya, sesungguhnya Nabi melarang puasa hari Sabtu. Nah, kenapa dibilang puasa? Apakah kamu pengen puasa besok? Kan Nabi melarang puasa pada hari Sabtu. Yaqulu Ibnu Shihab, hadza hadisu hims, melarang puasa hari Sabtu itu adalah hadisnya Himsi. Nah, hadis. وبه قال حدثنا محمد بن صباح بن سفيان قال حدثنا وليد أن الأوزاعي قال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر، يعني حديث عبد الله بن بسر هذا في يوم السبت، في صوم يوم السبت. Diriwayatkan daripada Imam Auza'i, kata beliau, maziltu, senantiasalah aku, lahu baginya katiman, itu menyembunyikan, hatta ra'aitu intasar, sehingga aku melihatnya hadis itu tersebar. Apa maksud menyembunyikan hadis itu sampai hadis itu tersebar? Yakni hadis Sayyidina Abdullah bin Busr, yaitu ini hadis tentang puasa pada hari Sabtu. Jadi hadis yang tadi Nabi katakan jangan puasa pada hari Sabtu, kemudian kalau puasa pada hari Sabtu, nah, harus buka dengan apapun caranya. Kata siapa tadi? Imam Auza'i. Kata Imam Auza'i, saya sudah berusaha menyembunyikan hadis tersebut, sehingga aku lihat hadis itu tersebar juga di tengah para pelajar hadis, yaitu hadis Abdullah bin Busr. Di sana ada sanadnya tadi Abdullah bin Busr, yaitu tentang puasa pada hari Sabtu. An Abdullah bin Busr an ukhtihi. Nah, jadi tentang hadis tersebut terjadi qaul wakil di kalangan para ulama perihal tentang status hadis tersebut. Nah, hadis itu tidak lagi diamalkan. Karena tidak diamalkan dan hadis itu juga sudah mansukh, sehingga perawi berusaha untuk tidak menyampaikannya. Nyatanya hadis itu juga tersebar di tengah masyarakat. Nah, cukup insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillah.